Program Studi Akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah merupakan salah satu program studi yang mendapatkan hibah program kompetisi Kampus Merdeka dari Kemendikbud-Dikti tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, program studi akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melaksanakan beberapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut menjadi 3 aktivitas kegiatan. Yang pertama yaitu program Enrichment and Empowerment for Student atau EES yang merupakan aktivitas yang terdiri dari 2 sub-aktivitas. Yang pertama yaitu mahasiswa berkegiatan di luar kampus, di mana pada kegiatan ini mahasiswa mengikuti kegiatan magang di dunia usaha dan dunia industri, magang penelitian dan wirausaha di tempat mitra yang sudah bekerja sama dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi kepada mahasiswa semester 5 dan 7 dan dilanjutkan dengan pendaftaran kegiatan MBKM. Mahasiswa yang terpilih diberi pembekalan dengan mengundang narasumber dari bidang wirausaha dan perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman mahasiswa ke tempat mitra. Sampai saat ini kegiatan mahasiswa berkegiatan di luar kampus masih terus berjalan. Subaktivitas yang kedua yaitu pengembangan kompetensi mahasiswa melalui pusat pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang akuntansi perpajakan dan wirausaha. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah, Pusat Kewirausahaan, dan Pusat Pengembangan Prestasi. Subaktivitas ini mengundang praktisi yang berpengalaman di bidangnya yang berasal dari CV Kreasi Lutfi dan Kantor Akuntan Publik Afrizal Pane. Praktisi memberikan materi terkait bidang akuntansi dan wirausaha. Nantinya, mahasiswa akan diseleksi untuk mengikuti olimpiade dan perlombaan tingkat nasional. Aktivitas yang kedua yaitu program sinergi yang terdiri dari 2 subaktivitas. Pertama, peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus. Dosen yang terlibat pada kegiatan ini terdiri dari 5 orang, di mana dosen membantu memecahkan permasalahan yang ada pada dunia usaha dan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Indra Fauzi, dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi UMN Al-Wasliyah yang juga mengikuti kegiatan magang program PKKM tahun 2022. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Program Studi Ibu Debbie Cynthia Ovami SMSI dan Ibu Dekan Dr. Andrea Sari Lubis SMSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk magang di PT Indofarma Global Medica Tbk Medan, cabang Medan. Alhamdulillah selesai dalam lebih kurang 3 bulan
tentunya banyak hal yang saya peroleh manfaat dari kegiatan magang tersebut. Di antaranya adalah link and match, penyesuaian antara teori yang saya ajarkan dan praktek yang saya ajarkan di fakultas atau program studi disesuaikan dengan kegiatan yang ada di industri. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan program kerja yang sudah disepakati bersama. Depannya saya akan mencoba melaksanakan segala sesuatu yang saya terapkan juga di kegiatan magang industri pada tahun ini. Harapan saya ke depannya semoga program penuh manfaat seperti ini masih terus dapat diberikan kepada program studi, universitas ataupun pendidikan vokasi, sehingga luaran yang dihasilkan sesuai dengan keinginan daripada industri. Sebab penyerapan tenaga kerja itu bisa berlangsung dikarenakan kesesuaian antara permintaan dan penawaran kerja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Saya bernama Sita Tiara SHK SDMSI, merupakan salah satu dosen yang mengikuti magang ke industri. Bersama dengan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah melalui Mendikbud yang telah memberikan dana hibah untuk PKKMB pada Fakultas Ekonomi, terutama pada prodi akuntansi untuk tahun 2022. Saya merasa sangat beruntung karena saya terpilih untuk dana hibah tahun yang kedua ini menjadi salah satu peserta daripada magang dosen ke dunia industri. Saya berharap dana hibah ini dapat kembali bergulir kepada kami untuk tahun ketiga, karena sungguh besar manfaat yang saya terima, yaitu dengan adanya penambahan ilmu dari dunia industri. Pada saat ini saya merupakan magang dosen di BPS Binjai. Nah, dari situ saya bisa menarik ilmu bagaimana cara daripada penentuan pendapatan regional, domestik, nasional. Saya dapat mengetahui sistem daripada pelaksanaan sensus. Saya dapat melihat bagaimana terteranya penilaian daripada aktiva tetap pada instansi pemerintah. Jadi sungguh besar manfaat yang saya terima daripada mengikuti dunia magang tersebut. Akhirnya dengan ucapan nasrul minallah wal fathul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Saputra, Harapes PDMSI, merupakan dosen magang pada dunia usaha, dunia industri yang dilaksanakan program PKKM tahun 2022. Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada dari Kapolri Akuntansi Bu Dewi Sinti Ovami dan juga Bu Dekan Fakultas Ekonomi Bu Dr. Anggia Sari Lubis. Saya diamanahkan untuk magang di dunia usaha, dunia industri, tepatnya di Bank Syariah Indonesia cabang Kampung Baru. Manfaat yang saya rasakan pada program magang ini, saya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi saya yang diterapkan langsung pada dunia perbankan, yang mana selama ini dari teori yang saya berikan di kelas bisa saya praktekkan maupun sebaliknya. Dari praktek yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia bisa saya implementasikan
kegiatan di kampus, khususnya di kelas bagi mahasiswa. Harapan saya dari kegiatan program magang dosen di dunia usaha dan dunia industri ini bisa dirasakan kepada semua dosen yang ada di Fakultas Ekonomi, khususnya program studi akuntansi. Melalui program PKKM tahun 2022 ini, kami harap atau saya berharap ini kegiatan bisa berjalan terus pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Novianti Silva, salah satu statistisi ahli pertama di Badan Pusat Statistik Kota Binjai. Sebelumnya saya mewakili Kepala Badan Pusat Statistik Kota Binjai ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang tujuan untuk meningkatkan kompetisi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program essential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan agar dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan apresiasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden. Maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020 sampai 2024 adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam rangka mendukung Indonesia maju. Dengan visi yang baru ini, ekstensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting karena memegang peran penting dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Pada kesempatan ini, Badan Pusat Statistik Kota Binjai mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu tempat magang dari mahasiswa UMN Al-Wasliyah Medan. Semoga selama magang di BPS Kota Binjai ini diharapkan mahasiswa lebih kompeten di bidangnya dan ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada hari ini dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya terima kasih karena sudah kunjungi dan sudah ada magang untuk Pak Indra Fauzi SPMK dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, tepatnya di Fakultas Ekonomi, yang melakukan magang di kantor PT Indorama Global Indonesia. Adapun isi magang tadi atau knowledge yang harus kami lakukan adalah aktivitas keseharian tentang kegiatan perusahaan juga di bidang farmasi dan keperluan mengakses secara PDOB, secara diisi obat yang baik. Dalam melaksanakan magang, Bapak Indra Fauzi melaksanakan dengan sangat baik dan terukur sesuai dengan SOP standar operasional prosedur yang ada di perusahaan. Dalam hal ini beliau juga
merasa ada merasa sangat tersanjung juga dengan adanya magang dosen S2 di kantor kami. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan untuk menambah wawasan dan menambah ilmu baik buat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah, khususnya Fakultas Ekonomi, dan buat PP yang kemudian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan-pelatihan di bidang akuntansi. Pelatihan yang diikuti oleh dosen akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah terdiri dari pelatihan komputerisasi akuntansi, pelatihan PSAK IAI, pelatihan auditor, dan pelatihan asesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Sri Munawwaroh Harahap, dosen akuntansi Universitas Muslim Nusantara Medan. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, khususnya di mana karena Universitas Muslim Nusantara khususnya Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi telah mendapatkan dana hibah atas PPKM, di mana dana hibah tersebut sebagian besar kami gunakan untuk pelatihan PSAK for Profesional. Saya salah satu sebagai peserta ikut pelatihan PSAK tersebut, di mana di dalam PSAK tersebut saya sangat banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena di dalam PSAK tersebut kami mempelajari dan dilatih untuk mengerti tentang misalkan PSAK persediaan, PSAK aset tetap, PSAK akuntansi atas hibah, terus PSAK mengenai pengukuran nilai wajar, PSAK penyajian keuangan, PSAK instrumen, PSAK biaya pinjaman. Ada beberapa materi yang akan kami dapat di sana. Kurang lebih ada 40 materi yang kami ambil. Di dalam pelatihan tersebut kami memulainya dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 3 September. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Nurina, dosen UMN Al-Wasliyah, Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Di sini saya juga merupakan salah satu peserta dari pelatihan PSAK dan PSAI yang diadakan oleh program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Kampus Merdeka yang telah menyediakan program ini sehingga saya bisa mengikuti pelatihan PSAK. Nah, harapan saya ke depannya semoga dengan adanya program ini saya masih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya yang bisa saya gunakan dan sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Nah, yang nantinya akan adanya pelatihan-pelatihan ini, ilmu yang saya dapatkan bisa saya bagikan dengan rekan-rekan kerja dan juga adik-adik mahasiswa khususnya di tempat saya bekerja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, saya bernama Muhammad Rizaldi Wibowo, dosen UMN Al-Wasliyah, mengucapkan terima kasih atas pelatihan yang didanai oleh
banyak hal yang saya dapat dari pelatihan tersebut, pelatihan PSAK, baik itu dari siklus akuntansi dan bagian undang-undang tentang standar keuangan. Semoga kedepannya saya dapat lagi pelatihan seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitria Jayusman, SMSI. Saya adalah salah satu dosen akuntansi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang alhamdulillah mendapatkan manfaat dari adanya pelaksanaan pelatihan komputerisasi yaitu Accurate yang sudah saya selesaikan dalam 2 bulan ini. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan berupa dana, dan kemudian kepada pengelola dari Fakultas Ekonomi teruntuk Ibu Debbie Cynthia Ovami selaku Kaprodi dari akuntansi yang telah menunjuk saya menjadi salah satu anggota yang akan menjalankan program pelatihan berbasis komputer. Kemudian saya juga merasakan manfaat dari adanya pelatihan ini, yaitu secara tidak langsung saya menambah wawasan yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu tentang bagaimana pengelolaan keuangan berbasis kita memakai adanya aplikasi berupa Accurate dan cara bagaimana pelaporan keuangan tersebut. Lalu saya juga bisa men-share ilmu yang sudah saya dapatkan baik terhadap untuk sivitas akademik maupun untuk misalnya umum, karena di sini tidak banyak yang tahu tentang adanya program Accurate itu. Teruntuk kalau dalam hal Tridharma itu sangat bermanfaat baik dalam pengajaran, penelitian, dan juga untuk pengabdian yang berbau dengan akuntansi. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya merasakan sangat senang dan bangga karena saya sudah mendapatkan salah satu kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ranti. Saya adalah salah satu asisten trainer di Learning. Nah, pada video ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika menjadi asisten trainer pada pelatihan dan sertifikasi aplikasi akuntansi Accurate, di mana pelatihan ini diikuti oleh beberapa dosen dari Universitas Muslim Nusantara. Nah, pada pelatihan ini, menurut saya para dosen terlihat sangat antusias. Hal ini dapat kita lihat dari absensi yang nyaris sama sekali tidak ada alfa dan juga izin. Pada pelatihan ini kita juga dapat melihat bahwa dosen-dosen memiliki kemampuan komputerisasi yang baik. Karena dalam aplikasi Accurate, kita dituntut untuk memiliki kemampuan komputer yang baik dan juga memiliki basic akuntansi yang kuat. Pada ujian sertifikasi, peserta diberikan waktu 4,5 jam, namun mereka dapat menyelesaikan ujian kurang dari itu. Dan juga semuanya berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Untuk Universitas Muslim Nusantara, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita dapat melakukan kerjasama berikutnya dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Untuk para dosen, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan juga dapat diturunkan kepada para mahasiswanya. Kami dari WeLearning mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Sara. Saya merupakan dosen dari program studi akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan dari program kompetisi Kampus Merdeka untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi audit internal yang diselenggarakan oleh P2SDM, LPPM IPB, dan juga Quantum HRM Internasional. Banyak sekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan, dan besar harapan saya, ilmu yang saya dapatkan dapat meningkatkan budaya mutu di perguruan tinggi saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada program studi akuntansi dan juga pemerintah khususnya yang telah melaksanakan program kompetisi Kampus Merdeka. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Aktivitas yang terakhir yaitu Fostering Creative and Innovative Research dengan subaktivitas pengembangan pembelajaran inovatif. Kegiatan ini terdiri dari kerjasama dengan mitra dan melakukan FGD atau Focus Group Discussion terkait dengan pembelajaran inovatif berbasis case method dan team-based project. Yang kedua yaitu melaksanakan workshop pembuatan rencana pembelajaran semester yang berbasis case method dan team-based project dengan mengundang dua narasumber yang berasal dari Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Medan. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu pendampingan pembuatan modul yang berbasis case method dan team-based project dengan mengundang narasumber yang berasal dari Universitas Brawijaya dan Supres. Untuk itu, Prodi Akuntansi melaksanakan workshop penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS, rubrik penilaian, dan bentuk pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa pada tanggal 1 September 2022. Pada kegiatan PKKM kali ini, selain menggunakan dana hibah PKKM, Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah juga menggunakan dana pendamping yang berasal dari UMN Al-Wasliyah. Sehingga workshop ini bukan hanya diikuti oleh dosen dari Prodi Akuntansi saja, tapi juga diikuti oleh dosen dari Prodi Manajemen. Tujuan dari workshop kali ini yaitu untuk melatih dosen di Fakultas Ekonomi agar mampu menyusun RPS berdasarkan bentuk pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Oke, terima kasih. Workshop pada hari ini diikuti oleh dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dan Manajemen. Tujuannya adalah supaya bagaimana kita sebagai dosen dapat menyusun RPS yang berdasarkan case method dan team-based project, supaya materi yang kita sampaikan ke mahasiswa juga nantinya akan lebih menarik dan interaktif dan tentunya sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh Menteri Pendidikan ya. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti dalam kata sambutannya yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 mengatakan bahwa kegiatan ini sangat tepat karena pembelajaran merupakan kegiatan inti di perguruan tinggi. Sehingga workshop penyusunan RPS ini dirasa sangat penting untuk diikuti oleh dosen. Beliau mengatakan ada 3 variabel penting dalam proses belajar mengajar, yaitu kurikulum, dosen, dan proses pembelajaran. Sehingga diharapkan nantinya dosen di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mampu menciptakan bentuk pembelajaran yang inovatif sehingga akan menghasilkan mahasiswa yang unggul. Di workshop kali ini hadir 2 orang narasumber yaitu Bapak Ainur Rofiq Eskom SEMM PhD CFA yang merupakan Wakil Dekan 1 FEB Universitas Brawijaya Malang dan Bapak Dr. Chandra Situmeyang SEMSM MPD AKCA CPA, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Bapak Ainur Rofiq yang merupakan narasumber pertama menyampaikan materi mengenai RPS dan rubrik penilaian berbasis case method dan team-based project. Beliau menjelaskan bahwa di metode pembelajaran case method, mahasiswa berperan sebagai pemeran utama yang berusaha untuk memecahkan kasus.
Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk memberi solusi. Mahasiswa berdiskusi secara aktif, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang bertugas mengobservasi, memberi pertanyaan, dan mengarahkan diskusi. Sedangkan pada metode pembelajaran team-based project, kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan. Kelompok diberi masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, kemudian diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi. Setiap kelompok mempersiapkan karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens. Dosen membina setiap kelompok selama periode pengerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. Kriteria penilaian untuk case method yaitu 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas. Sedangkan penilaian untuk team-based project yaitu 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan presentasi akhir pembelajaran. Iya, penyusunan RPS itu harus diawali dengan melihat profil lulusan yang akan dihasilkan oleh sebuah program studi, kan begitu. Nah, dari profil lulusan itu kemudian kita menentukan lulusan ini nanti akan bisa apa, kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan CPL ya, capaian pembelajaran lulusan dari sebuah program studi. Nah, CPL ini harus diturunkan, ya, harus disupport oleh bahan ajar atau mata kuliah, kan begitu ya. Nah, mata kuliah ini tentunya nanti harus kita petakan sumbangsi terhadap CPL itu apa. Itu kemudian yang disebut dengan CPMK-nya ya, capaian pembelajaran mata kuliah, kan gitu. Nah, kalau itu sudah teridentifikasi, sehingga di RPS ini akan tahu ya bahan ajar atau topik-topik apa saja yang diperlukan ya, dan itu nanti didistribusikan ke dalam pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, kan gitu. Nah, setelah topik-topik itu sudah diidentifikasi ya, kemudian sudah runtut ya, kemudian ditentukan topik ini itu disampaikan dengan metode apa, kan gitu. Apakah konvensional di mana dosen itu menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai konsep-konsep, meskipun di situ nanti ada diskusi, mahasiswa disuruh bertanya gitu kan. Nah, itu konvensional. Kemudian yang kedua bisa saja itu disampaikan dengan case method gitu ya, dengan studi kasus. Artinya bahwa dosen bisa menjelaskan ya pertemuan 1, 2, 3 topik-topik tertentu, baru nanti pertemuan berikutnya membahas kasus ya yang terkait dengan topik-topik yang tadi gitu. Atau juga bisa dengan PBL ya. Jadi tim based project, kan gitu ya. Itu juga bisa, artinya sebuah mata kuliah itu output akhirnya itu berupa sebuah produk ya, yang itu diprojekkan, apakah itu dalam bentuk produk barang atau dalam bentuk perusahaan ya, atau dalam bentuk penelitian tertentu gitu. Nah, itu project. Dan project ini kan namanya team based project, maka itu bisa dikerjakan oleh lebih dari 1 orang, kan begitu ya, dan itu nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh mahasiswa, kan gitu ya, oleh mahasiswa, dan disitulah ada proses penilaian terhadap hasil proyek tersebut. Untuk penilaiannya tentunya akan berbeda ya. Jadi kalau untuk yang konvensional ya itu biasanya ya ada kuis, ya ada partisipasi, ya kemudian ada UTS, ada UAS, kan begitu ya. Kalau yang case, nah ini penilaiannya di samping partisipasi dari mahasiswa itu juga dilihat kualitas ya dari pembahasan kasus itu, dikaitkan dengan konsep-konsep atau teori yang sudah dipelajari. Nah, kemudian kalau yang tim based project, ini nanti yang dilihat adalah hasil proyeknya itu seperti apa ya, termasuk kalau diimplementasikan seperti apa, kan gitu. Nah, di situ juga nanti ada minimal 50% yaitu untuk menilai hasil akhir dari sebuah proyek. Nah, yang sisanya itu nanti bisa untuk menilai keaktifan mahasiswa ya, kemudian bagaimana mahasiswa di dalam mempresentasikan ya, kemudian bagaimana mahasiswa di dalam bersikap ya ketika mengerjakan proyek itu ya, dia misalkan cenderung
tidak akomodatif atau apa, itu bisa dinilai gitu ya oleh dosen. Artinya dosen meskipun proyek itu dilakukan di luar kelas ya, tapi tetap harus ada supervisi ya dari dosen itu untuk melihat aspek tadi behaviornya dari mahasiswa ya, kemudian keaktifannya dan seterusnya. Narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Chandra Situmeyang menyampaikan materi mengenai bentuk pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Beliau menjelaskan bahwa pada kedua bentuk pembelajaran tersebut, perguruan tinggi harus berubah dari classical classroom menuju flipped classroom. Dijelaskan lebih lanjut bahwa flipped classroom memiliki beberapa keuntungan. Pertama yaitu lebih menyenangkan karena mahasiswa dapat menikmati proses belajar low order thinking skill. Bahan untuk proses ini sudah disiapkan oleh dosen terlebih dahulu. Kemudian, tidak terikat waktu, efisiensi waktu, persiapan yang lebih baik, dan individualized education plan. Oh ya, kalau kita khususkan di akuntansi, penerapan MBKM ini sebenarnya adalah pertama mendekatkan dunia industri supaya data-datanya itu bisa data-data yang real, bukan data-data rekaan. Artinya kampus bisa bekerja sama dengan industri untuk mendapat data itu digunakan mahasiswa untuk belajar, apapun metodenya ya, bisa case method, bisa team based project atau apapun, itu menjadi data yang betul-betul logis dan masuk akal, dan data-data itu akan digunakan sebagai instrumen mereka mempraktekkan apa yang sudah diajari dosen, misalnya bagaimana menjurnal, bagaimana memposting, bagaimana tim melakukan penyesuaian, itu semua berbasis data-data yang memang benar. Oke, case method sama team based project ini kan sebenarnya bagian dari flipped learning ya. Ketika pembelajaran dulu dilakukan dengan klasikal, dosen datang ke kelas, ngasih pelajaran, lalu ada kuis, ada ujian akhir, itu diubah menjadi di mana siswa menjadi lebih terlibat aktif bahkan sebelum tatap muka dengan berbagai media, apakah dikasih kasus atau diminta untuk mengerjakan sebuah project baik individual maupun bersamaan. Nah, ketika menganalisis kasus atau mengerjakan proyek itu, disitulah proses pencapaian pembelajarannya terjadi. Jadi si dosen itu sudah mendesain bahwa langkah-langkah itu akan membuat mereka belajar untuk bisa mencapai CP yang sudah ditetapkan. Misalnya gini, untuk buat laporan keuangan, dibuat project base nyusun laporan keuangan UMKM. Dengan sendirinya kan bisa menjurnal, bisa memposting, bisa ngitung pajak, bisa melakukan adjustment, bisa ngitung harga pokok, bisa banyak dengan project tunggal tapi bisa mencapai banyak CP. Dekan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah, Ibu Dr. Anggiasari Lubis MSI mengatakan bahwa workshop ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Workshop hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Ekonomi terkait dengan pencapaian IQ7 perguruan tinggi, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif, sehingga inovasi pembelajaran itu dapat terwujud. Harapannya tentunya RPS dan rubrik penilaian dari setiap mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi dapat diupdate sesuai dengan pembaruan-pembaruan yang ada, dan juga nantinya pembelajaran itu dapat menerapkan metode case method dan team based project sesuai dengan pencapaian IQ7 itu tadi. Dosen yang mengikuti kegiatan ini juga terlihat sangat antusias, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh dosen kepada narasumber. Juga banyak masukan yang diberikan narasumber kepada dosen di sesi diskusi. Pemaparan kedua narasumber sangat menarik sekali ya, sangat menyenangkan, dan memang sifatnya fleksibel, dan memang apa yang disampaikan oleh kedua narasumber itu sangat dapat diterima dengan baik oleh kami semuanya. Workshop hari ini memberikan pengetahuan bahwa sebenarnya sebelum kita menyampaikan materi yang menarik untuk mahasiswa, kita terlebih dahulu harus paham, dan kita juga harus menarik juga ya ini yang nyusun RPS-nya ini ya, dan kita sendiri juga tadi ada tagline dari narasumber yang kedua itu work with passion. Dari Medan, Nazir Anindi Faris Abdullah, UMN Channel mengabarkan. UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan pembelajaran inovatif dan pendampingan modul pembelajaran berbasis case method dan team based project. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya tentang penyusunan RPS. Selain itu,
Workshop ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka hibah program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM tahun 2022. Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa pada tanggal 22 Oktober 2022. Workshop ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja utama atau IQ7 perguruan tinggi, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dengan adanya workshop kali ini diharapkan dosen di Prodi Akuntansi dapat lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, sehingga akan menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, serta siap untuk terjun di dunia kerja. Rektor UMN Al-Wasliyah yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Firmansyah MSI dalam kata sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Prodi Akuntansi yang telah berhasil memperoleh hibah PKKM 2022 dan dapat menyelenggarakan workshop ini. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi dosen dan juga dapat membantu akreditasi perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini hadir 2 orang narasumber, yaitu Bapak Abdul Gofar, SEMSI DBAAK yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan Bapak Muhammad Arifin SPD MPD yang merupakan Kepala Umsupres. Bapak Abdul Gofar, SEMSI DBAAK yang merupakan narasumber pertama menyampaikan materi mengenai pengembangan kurikulum OBE atau Outcomes Based Education. OBE adalah sistem pendidikan yang menekankan pada apa yang dapat peserta didik lakukan dengan baik di akhir pengalaman belajar mereka. Dijelaskan lebih lanjut bahwa konsep OBE dalam kurikulum yang pertama yaitu OBC atau Outcome Based Curriculum. OBC melihat bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Selanjutnya yaitu OBLT atau Outcome Based Learning and Teaching. Bagaimana CPL dicapai, dan yang terakhir OBAE atau Outcome Based Assessment and Evaluation, di mana OBAE melihat bagaimana CPL dijamin pencapaiannya. Sebenarnya kalau sistem kurikulum harusnya kurikulum berbasis outcome, yaitu kita melihat peran nanti dari lulusan itu seperti apa. Misalnya di akuntansi nanti mereka menjadi auditor. Nah, untuk menjadi auditor itu yang dibutuhkan adalah kompetensi apa? Misalnya mampu membuat kertas kerja audit. Nah, itu yang harus kita tanya ke pasar. Artinya link dan match dengan pasar itu harus ada dalam menentukan misalnya adalah capaian pembelajaran atau learning outcome lulusan. Nah, itu kurikulum yang seperti itu yang sebenarnya kita butuhkan. Satu, sebenarnya keinginan kita semua dosen itu mampu melakukan pembelajaran secara inovatif sehingga learning outcome yang kita janjikan kepada lulusan itu tercapai, karena tidak semua pembelajaran itu match dengan learning outcome-nya. Misalnya kalau kemampuan untuk mengevaluasi, kan nggak mungkin pembelajarannya hanya misalnya lecturing atau satu arah, pembelajaran satu arah, tapi pembelajaran berbasis analisis kasus misalnya atau problem based learning itu yang mungkin bisa dilakukan. Nah, itu butuh inovasi daripada dosen-dosennya. Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Arifin SPD MPD menyampaikan materi mengenai cara mudah membuat modul. Jelaskan bahwa format penulisan modul terdiri dari tinjauan mata kuliah, pendahuluan, materi pembelajaran, latihan, rangkuman, tes formatif, uji tes formatif, umpan balik atau tindak lanjut, dan daftar pustaka. Untuk penulisan draft modul akan dibutuhkan beberapa tahapan, yaitu pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Di sini yang perlu dipahami ada sekalian, modul itu adalah bahan ajar. Cuman modul ini diperuntukkan bagi mahasiswa untuk belajar mandiri. Yang belajar mandiri itu berarti mahasiswa bukan hanya belajar sendiri, tapi mereka berantusias untuk belajar dan mencari informasi. Nah, modul ini peran dosennya sangat sedikit. Jadi dia harus memang betul-betul ketika dipegang mahasiswa itu udah paham. Beda dengan buku ajar gitu. Jadi peran dosennya sangat banyak. Nah, di sini yang paling terpenting kita harus memahami karakteristik modul itu. Salah satu modul itu memiliki self interaction. Nah, jadi bagaimana petunjuk-petunjuk itu harus jelas disampaikan, kemudian set conflict ya, di mana dia harus utuh, kemudian ada adapter, kemudian dia harus mudah digunakan gitu. Nah, setelah kita memahami 5 karakter dalam modul tersebut, kita harus memahami format penulisan modul itu. Nah, format penulisan modul itu tadi ada tinjauan mata kuliah, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada materi, kemudian ada latihan, kemudian rangkuman, kemudian ada
berisi dengan case method atau nanti berisi dengan team based project atau PJWL, ya, project based learning. Nah, dari sinilah makanya nanti akan lahir. Jadi inovasi yang bisa dilakukan adalah Bapak sekalian, dosen-dosen ini benar-benar bisa paling tidak menguasai modul, ya, membuat modul dengan baik. Ketika sudah membuat modul dengan baik, nah ini bisa kita tingkatkan derajatnya menjadi buku ajar, kemudian menjadi buku referensi. Nah, tentang tersebut itu biasanya kemauan. Kalau banyak dosen-dosen kita ini kalau nggak dipaksa, nggak dikerjakan gitu. Nah itu. Nah tapi kalau dia memiliki inisiatif sendiri, itu harus kita miliki ya. Saya juga menulis banyak buku dan buku saya itu sudah banyak nasional pun di Gramet itu karena kita mau menulis. Kemudian kita menulis itu bisa berkolaborasi kok dengan siswa. Misalnya tadi team based project itu saya ada buku saya yang banyak disitasi orang tuh karena tugas mahasiswanya. Tugas mahasiswa dikumpul, kemudian saya perbaiki, kemudian saya buat menjadi buku. Nah banyak juga tugas-tugas mahasiswa itu yang saya buat project ya. Itu jadi ikut konferensi. Yang penting kita mau dulu. Dosen Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah merasa bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan dosen di Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah akan memiliki kesamaan persepsi dalam menerapkan media pembelajaran. Menurut kami atau menurut saya ya, kegiatan workshop ini memang sangat bermanfaat dan berarti bagi kami para dosen khususnya di Prodi Akuntansi. Selain bisa meningkatkan kompetensi masing-masing dosen, ini merupakan bisa sebagai feedback kami ataupun bentuk aplikasi yang bisa kami terapkan kepada mahasiswa nantinya. Karena bukan hanya kami pernah mengikuti workshop buku ajar, kali ini modul ajar. Jadi kegiatan workshop ini memang kami rasa sangat bermanfaat, khususnya kami dosen yang ada di program studi akuntansi. Harapan kami melalui dari kegiatan ini, kami bisa sama satu persepsi mengenai bagaimana menerapkan salah satunya media ajar dalam bentuk modul pembelajaran yang seluruh dosen khususnya di program studi akuntansi bisa menerapkan ini semua. Kami yakin melalui kegiatan workshop ini nantinya bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran kami sudah tersedia dengan adanya modul pembelajaran dari setiap mata kuliah yang kami ampuh. Dari Medan, tim UMN Channel mengabarkan.